Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Rizky Putri, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Marumaga Lampung, dan semester 7. Adapun materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu Merdeka Belajar sebagai Reformasi Pendidikan. Oke, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, konsep pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup reformasi pendidikan. Yang ketiga, Merdeka Belajar sebagai reformasi pendidikan. Dan yang terakhir, pentingnya administrasi pendidikan. Baiklah, langsung saja, yaitu konsep pendidikan. Konsep pendidikan diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi alamnya manusia, sehingga menjadi individu yang relatif lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi. Guna mencapai hal tersebut, salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentukan sistem pendidikan nasional yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana pada proses pembelajaran, di mana tujuan akhirnya mencapai tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya, pendidikan bukan hanya sekedar mengawetkan budaya dan meneruskan dari generasi ke generasi, tetapi juga diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, ruang lingkup reformasi pendidikan. Reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah, atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik. Suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan tentu saja termasuk bidang pendidikan. Reformasi juga berarti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Yang ketiga yaitu Merdeka Belajar sebagai reformasi pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sering disebut Kemendikbud merencanakan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi, maupun infrastruktur. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar ini. Baiklah, kita masuk kepada materi terakhir yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Di sini Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengimplementasian segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Dan di sini ada beberapa cakupan dari administrasi pendidikan yang dikelola langsung oleh administrasi pendidikan dan merupakan hal terpenting dalam administrasi pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, penganggaran, pergerakan, pengawasan, dan penilaian. Oke, mungkin itulah materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak atas perhatiannya.